Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Irawan. Di sini saya akan membahas soal-soal kimia farmasi kuantitatif. Nah, jadi kita langsung saja. Ini ada beberapa soal. Skenario pertama, ada Anda sebagai bahan pengawasan mutu farmasi akan melakukan penentuan kadar dari kapsul tambah darah yang berisi zat besi ferrosulfat. Menurut buku Farmakopeia Indonesia, penetapan kadar besi dapat dilakukan dengan menggunakan metode serimetri. Namun di laboratorium tidak tersedia bahan untuk melakukan analisa secara literasi serimetri. Jadi yang pertama, apa literasi alternatif untuk melakukan penentuan kadar tersebut? Berikan alasannya. Jadi literasi alternatif yang dapat diaplikasikan adalah permanganometri, karena dalam tablet penambahan darah mengandung ferrosulfat FeSO4, di mana pada saat dititrasi dengan kalium permanganat KMNO4 ini dapat terjadi reaksi redoks. Serimetri dan permanganometri memiliki sama prinsip kerja, yaitu reaksi redoks. Ada yang kedua itu apa saja larutan primer dan sekunder yang digunakan dalam titrasi tersebut. Larutan baku primer digunakan pada beberapa asam oksalat, karena asam oksalat dapat teroksidasi menjadi karbon dioksida dan air dan memiliki kemurnian yang cukup tinggi. Sedangkan larutan baku sekunder digunakan pada permanganometri berupa kalium permanganat karena didapatkan dari hasil pembakuan dengan larutan baku primer berupa asam oksalat. Setelah diketahui titrasi alternatif, Anda perlu melakukan pembuatan larutan tersebut yang diketahui reaksinya sebagai berikut. MnO4 min ditambah 8H plus tambah 5E dan Mn2 plus ditambah 4H2O. Diketahui Mr dari KMNO4 158 gram per mol. Selanjutnya yang ketiga, jelaskan perhitungan pembuatan larutan baku tersebut dengan konsentrasi 0,1 N dalam 500 ml. Pada reaksi didapatkan bahwa reduksi permanganat berupa 5 karena 5 elektron terserap, sehingga berat evakalen KMNO4 sama dengan 1/5 massa molekul berupa 31,6 gram per mol. Oleh karena itu dapat dihitung berat KMNO4 yang diperoleh. M sama dengan N dikali V dikali Be, dan M sama dengan 0,1 Newton dikali 0,5 L dikali 31,6 gram per mol. M sama dengan 1,58 gram. Oleh karena itu ditimbang 1,58 gram KMNO4 dilarutkan dalam labu ukur 500 ml. Dalam tiap kapsul tablet tambah darah diketahui mengandung ferrosulfat 100 mg. Anda diminta untuk menimbang kapsul tersebut setara dengan 300 mg ferrosulfat. Dalam prosedur pembuatan, sampel ditimbang sebanyak 20 kapsul, didapatkan berat totalnya adalah 7.000 gram. Ini ada eksplikasi lagi. Jelaskan perhitungan penimbangan sampel yang akan digunakan dalam penentuan kadar. Oke, jadi berat rata-rata itu didapatkan 7,0
7.000 gram per 20. Jadi kita bukan menjadi 350 gram. Berat total sampel itu dibagi berat total FeSO4 sama dengan berat yang ditimbang dibagi berat FeSO4 yang diinginkan. Jadi 7.000 gram dibagi 20 dikali 100 mg sama dengan berat yang ditimbang dibagi 300 mg. Nah, berat yang ditimbang itu jadi 1,050 gram. Terus Anda kemudian melakukan proses titrasi meliputi pembakuan larutan, kerja, dan penentuan kadar besi dalam sampel. Proses titrasi telah dilakukan. Di depan Anda terdapat 3 larutan selama proses hingga titik akhir titrasi yang terjadi. Nah, pertanyaannya, sebutkan dan beri keterangan apa saja 3 larutan yang ada di depan Anda. Nah, jadi berdasarkan praktikum itu, di sebelah kiri itu ada warna bening yang awal sebelum dititrasi permanganometri berupa asam oksalat murni, dan di tengah itu berwarna merah muda di titik akhir permanganometri. Di sebelah kanan itu ada berwarna pink muda titik akhir kanan pink pekat itu setelah titik akhir permanganometri, di mana konsentrasi KMnO4 lebih. Terus peristiwa apa saja yang terjadi pada pembakuan larutan tersebut? Terjadi perubahan warna dari bening asam oksalat murni menjadi merah muda, reduksi ion permanganat menjadi mangan. Yang ketujuh, peristiwa apa yang terjadi pada penentuan kadar zat besi dalam sampel? Jadi perubahan warna dari coklat serbuk kapsul tablet darah itu menjadi merah muda, reduksi ion permanganat menjadi mangan. Jadi didapatkan konsentrasi larutan baku sekunder didapatkan 0,099 neutron. Diketahui data volume baku sekunder yang digunakan hingga titik akhir titrasi dengan sampel tambah darah adalah 10,9, 10,8, 10,9 mili. BM dari perosulfat adalah 278,02. BE sama dengan 1. Jadi berapa persen kadar zat besi tersebut dalam sampel? Nah, ini jadi N KMnO4 sama dengan 0,099 M V rata-rata. 10,9 ditambah 10,8 ditambah 10,9 dibagi 3 dan didapatkan 10,867 mili. Massa zat besi sama dengan 0,099 N dikali 10,867 mili dikali 278,02 dibagi 1000. Massa zat besi yang didapatkan itu 0,299 dibulatkan menjadi 0,3 gram. Sehingga perosulfat per tablet itu 350 gram dibagi 1,050 gram dikali 0,3 gram. Jadi 0,0999 gram dibagi menjadi 0,1 dan menjadi 100 mg. Jadi persen kadar 100 mg itu dibagi 100 mg dikali 100% dan didapatkan itu 100% sesuai dengan etiket. Nah, jadi kita lanjut di skenario kedua. Itu Anda sebagai bagian pengawasan mutu akan melakukan analisis kandungan tablet yang Anda mengandung kafein dengan KCKT. Kafein BPFI ditimbang sebanyak 60 mg,
Dilarutkan dengan metanol sehingga batas dalam labu ukur 50 mg dari larutan induk, kemudian akan dibuat seri. Konsentrasi diantaranya 25, 50, 75, dan 100 dan 150 ppm dalam labu ukur 10 mili. Jadi kita langsung ke pertanyaan, jelaskan perhitungan pembuatan larutan seri konsentrasi 25 ppm, 75 ppm dan 150 ppm. Larutkan stok ppm sama dengan 50 mg dibagi 50 mili sama dengan 1000 ppm. Dan volume perlu untuk 25 ppm sama dengan 25 ppm dikali 10 mili dibagi 1000 ppm, didapatkan 0,25 mili. Volume perlu untuk 75 ppm itu 75 ppm dikali 10 mili dibagi 1000 ppm itu didapatkan hasil 0,75 mili. Larutan tersebut dilakukan analisis dengan KCKT dengan kondisi fase gerak metanol dibagi aqua pro injeksi dengan perbandingan 20 banding 80. Kolom yang digunakan adalah C18 dengan panjang gelombang yang digunakan 275,7 mm dan dilakukan selama 10 menit satu kali running. Nah, gambar di bawah merupakan salah satu data kromatografik analisis dengan KCKT. Bisa dilihat. Terus ada yang kedua, data apa saja yang dihitung dari kromatogram tersebut. Nah, jadi volume perlu untuk 150 ppm 150 ppm dikali 10 mili dibagi 1000 ppm didapatkan 1,5 mili. Data yang dapat digunakan berupa waktu retensi sekitar 4-6 menit dan panjang gelombang maksimal yang akan digunakan berupa 275,7 mm. Data ini digunakan untuk menguji kelarutan sampel sebagai pembanding. Nah, kemudian dilakukan preparasi sampai sesuai prosedur, yaitu sebanyak 20 tablet dagang digerus sehingga halus. Didapatkan berat total 12 mg tablet disebutkan lalu ditimbang serta dengan kafein 50 mg serbuk sampel tersebut ditambahkan 30 ml. Larutan fase gerak dan diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 15 menit dalam kondisi tertutup. Lalu disaring larutan diencerkan ke dalam labu ukur 50 mili menggunakan larutan fase gerak hingga tanda batas. Larutan diambil sebanyak 1 mili dilarutkan dengan fase gerak hingga 25 mili. Sampel dilakukan pengujian dengan 3 kali replikasi. Terus berapa berat yang ditimbang dari serbuk sampel yang digunakan untuk analisis? Oke, berat yang ditimbang itu 12 mg terus dibagi 20 dikali 50 mg dikali 50 mg. Berat yang ditimbang didapatkan 0,6 gram. Terus kita lanjut, berapa konsentrasi dari sampel yang digunakan untuk analisis UG per mili. Di sini konsentrasi sampel itu 0,6 gram dibagi 50 mili dikali 1000 dibagi 25 dan didapatkan jadi hasilnya tadi 0,48 mikrogram per mili. Hasil pengujian didapatkan persamaan regresi dari standar, yaitu Y sama dengan 1698 X ditambah 16,889 dan area rata-rata sampel adalah 67,940. Oke, itu. Dan untuk berapa persen kadar kafein dalam sampel? Sebenarnya dalam etiket mengandung 50 mg kafein, jadi konsentrasinya itu 67,940 sama dengan 1698X ditambah 16,889.
X sama dengan 40,002 ppm. Oke, kadar mikrogram dibagi gram. Oke, 40,002 ppm dikali 25 dikali 50 mili dibagi 0,6 gram itu didapatkan 83,33 mikrogram per gram. Persen kadar sama dengan 83,33 dikali 100% dibagi 1000 dan didapatkan hasil 8,3%. Sekian pembahasan soal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.